ini kita akan membahas tentang osteomalacia. Sebagaimana kita tahu, faktor yang utama dari pembentukan tulang adalah vitamin D dan kalsium. Nah, sini tanpa adanya mereka berdua tidak akan terjadi adanya pengerasan pada tulang, sehingga banyak terjadi gangguan-gangguan pada tulang tersebut. Salah satunya yaitu osteomalacia. Apa sih osteomalacia itu? Nggak tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Osteomalacia itu adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan tidak adanya mineralisasi. Apa sih itu mineralisasi? Oh, nggak tahu ya mineralisasi apa? Nah, di sini proses mineralisasi adalah suatu proses di mana di situ terjadi pengerasan pada tulang, sehingga kalau misalnya tidak terjadi proses mineralisasi tersebut, maka tulang pun akan menjadi lunak seperti itu. Nah, tahu nggak kira-kira penyebabnya apa sih osteomalacia? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Nah, banyak sekali penyebabnya osteomalacia itu. Salah satunya di sini adalah defisiensi vitamin D, dan selanjutnya adalah kurangnya adanya kalsium. Dan ada juga kalau misalnya kalian semuanya terjadi gangguan gastro, nah di situ bisa juga menyebabkan adanya osteomalacia. Dan satu lagi, kalau misalnya gangguan dari fungsi hati seperti itu. Sudah tahu semuanya? Betul sekali. Kalau begitu, mari kita peragakan adegan seperti apa sih proses osteomalacia itu. Oke. Adegan pertama. Di sini kita akan perkenalkan fungsi dan peran dari masing-masing anggota. Yang pertama, tulang. Hai, nama saya Mutia. Di sini saya sebagai tulang. Fungsi saya untuk menyokong bagian tubuh supaya dapat berdiri tegak dan kuat, dan sebagai tempat penyimpanan garam dan mineral. Selanjutnya dilanjutkan oleh gaster dan mata. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa. Di sini saya berperan sebagai lambung, yaitu fungsi saya menyalurkan makanan ke usus, dan fungsi kedua saya adalah matahari, yaitu berperan sebagai mineralisasi pada proses ke tulang tersebut. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Sam. Hai, aku Rinda. Di sini aku berperan sebagai salmon. Gunanya untuk membantu proses mineralisasi pada tulang. Terima kasih. Dilanjutkan lagi oleh susu. Hai, aku di sini Fiska. Aku berperan sebagai susu. Fungsiku di sini adalah sebagai penghasil kalsium untuk penguat tulang. Dilanjutkan lagi oleh usus. Hai, salam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabdiri. Di sini saya berperan sebagai usus. Fungsi usus sendiri yaitu untuk menyerap sari-sari makanan ke dalam tubuh kita. Namun dalam adegan yang akan kita perhatikan hari ini, saya sebagai kena radang, jadi fungsi saya yang seharusnya untuk menyerap sari makanan tidak berfungsi dengan optimal. Terima kasih. Hai, aku Nia. Di sini sebagai pembuluh darah. Fungsiku di sini adalah sebagai penyalur kalsium dari usus menuju ke tulang. Terima kasih. Pada suatu hari, masuklah makanan, susu dan salmon di dalam tubuh manusia. Jangan lupa aku ajakin jalan-jalan. Mau kemana? Pokoknya ke suatu tempat di mana nanti kita akan bisa bermanfaat. Iya, tapi kita mau kemana? Yang pertama, kita akan pergi ke lambung, kemudian kita akan pergi ke usus. Nah, mereka akan membantu kita untuk bertubuh. Oh, gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku ikut kamu. Iya. Setelah perjalanan mereka lewati bersama, mereka masuk ke dalam lambung. Sekarang kita sudah sampai nih. Kalau gitu, langsung aja yuk kita masuk. Ayo.
usus, yakni salmon dan salmon dan susu tidak dapat bertemu dengan lemak sehingga proses mineralisasi pada tulang tidak terjadi. Usus pun lama-kelamaan melunak dan rapuh sehingga proses inilah yang disebut dengan osteomalacia. Usus begitu terpuruk. Namun ada seorang penyelamat yaitu sinar mata. Siapa ya yang bisa membantuku untuk menjadi kuat dan magar? Aku di sini untuk membantumu, Bulan. Kamu bisa membantuku dengan cara apa? Jika kamu selalu bersamaku, aku akan menguatkanmu seperti yang dulu lagi. Baiklah, aku akan bersama seperti kamu.